Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aji Saputra dari Prodi Sistem Informasi kelas C, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menerangkan persamaan dasar akuntansi dari bengkel saya periode bulan Juni sampai bulan November tahun 2020. Transaksi yang pertama pada bulan Juni, saya menginvestasikan modal pertama berupa uang cash senilai 20 juta dan peralatan bengkel sebesar 5 juta. Transaksinya tercatat pada jurnal menjadi investasi awal, yaitu cash 20 juta, peralatan 5 juta, dan modal 25 juta. Selanjutnya, sewa ruko dibayar di muka untuk usaha bengkel sebesar 5 juta per tahun. Pada transaksi tertulis beban sewa, maka akun yang berpengaruh adalah cash berkurang 5 juta dan modal berkurang sebesar 5 juta. Maka saldo cash sekarang menjadi 15 juta dan saldo modal jadi 20 juta. Selanjutnya, dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko AM Jaya seharga 800.000 dan peralatan bengkel seharga 1.600.000. Maka transaksi yang tercatat membeli perlengkapan dan peralatan. Akun yang berpengaruh, perlengkapannya bertambah 800.000, peralatan tambah 1.600.000. Karena tadi tertulis dibayar secara kredit, maka yang bertambah di sini adalah utang. Kemudian dicari saldonya. Saldonya sudah ketemu. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 2.400.000. Transaksi tercatat pada jurnal pendapatan jasa servis tunai. Akun yang terpengaruh adalah kas bertambah 2.400.000 dan modal bertambah 2.400.000. Kemudian saldo menjadi 17.400.000 dan modal menjadi 22.400.000. Selanjutnya, dibayar listrik dan air untuk bulan Juni sebesar 200.000. Maka di sini transaksi yang tercatat beban listrik dan air. Akun yang terpengaruh adalah kas dikurangi 200.000 dan modal dikurangi 200.000. Dan saldonya sekarang menjadi 17.200.000. Dan modalnya menjadi 22.200.000 rupiah. Selanjutnya, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Transaksi yang tercatat pada jurnal pendapatan jasa servis kredit. Kenapa kredit? Karena tadi difakturkan untuk ditagih. Jadi bayaran secara kredit. Maka akun yang terpengaruh adalah piutang bertambah menjadi 750 dan modal tambah menjadi 750. Kemudian cari saldonya. Sudah ketemu. Lanjut ke transaksi berikutnya. Dibayar gaji karyawan bengkel untuk bulan Juni sebesar 1.600.000 dan bayar rekening telepon sebesar 75.000. Pada transaksi tertulis
beban gaji dan beban telepon. Maka akun yang terpengaruh adalah kas berkurang 1.600.000 dan modal berkurang 1.600.000. Beban telepon kas berkurang 75.000 dan modalnya berkurang 75.000. Jumlah saldonya sekarang menjadi Rp15.525.000 dan modalnya menjadi Rp21.275.000. Lanjut ke transaksi bulan berikutnya. Transaksi pada bulan Juli. 1. Dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 650. Maka di sini catat membayar hutang. Maka akun yang berpengaruh adalah kas berkurang sebesar 650.000 dan utang berkurang 650.000. Dan saldonya menjadi 14.875.000 dan piutangnya berkurang menjadi sebesar 1.750.000. Selanjutnya diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi bulan kemarin sebesar 500.000. Di sini ditulis penerimaan piutang. Maka akun yang terpengaruh adalah kasnya bertambah 500.000 dan piutangnya berkurang menjadi 250. 250 ini dari 750 dikurangi 500.000 rupiah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Diterima pendapatan atas jasa servis sebesar 4.500.000. Pada transaksi tercatat pendapatan jasa servis secara tunai sebesar Rp4.500.000. Maka akun yang berpengaruh adalah kas bertambah 4.500.000 dan modalnya bertambah menjadi 4.500.000. Kemudian tentukan saldonya. Ini saldonya sudah ketemu. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Saya mengambil uang tunai untuk saya gunakan secara pribadi sebesar 850. Di sini tertulis pengambilan pribadi. Maka akun yang berpengaruh adalah kas berkurang sebesar 850.000. Kenapa berkurang? Karena tadi saya mengambil untuk keperluan pribadi saya dan modalnya sebesar 850.000. Saldo sekarang jumlahnya 19.025.000 rupiah dan saldo modal sekarang menjadi 24.925.000 rupiah. Selanjutnya dibayar gaji karyawan bulan Juli sebesar 1.600.000. Di sini tercatat beban gaji. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kas berkurang sebesar 1.600.000 dan modal berkurang 1.600.000 untuk membayar karyawan. Kemudian dicari saldonya. Saldonya ini sudah ketemu sebesar ini. Selanjutnya dibayar rekening listrik, air, dan telepon bulan Juli sebesar Rp250.000. Transaksi tercatat beban listrik, air, dan telepon. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kasnya ini berkurang Rp270.000 untuk membayar
listrik, air, dan telepon. Dan modalnya berkurang Rp270.000. Ini saldonya. Selanjutnya, ini saldo kas pada bulan Juli sebesar 17.155.000 dan saldo modal Rp23.055.000. Selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi bulan selanjutnya, yaitu bulan Agustus. Transaksi 1 diterima pendapatan atas jasa servis sebesar Rp5 juta. Di sini tercatat pendapatan jasa servis secara tunai. Akun yang terpengaruh adalah kas bertambah 5 juta dan modal bertambah 5 juta. Kemudian cari saldonya. Ini saldonya udah ketemu. Selanjutnya, diterima pelunasan piutang pada bulan Juli sebesar Rp250.000. Di sini tercatat pelunasan piutang. Akun yang terpengaruh adalah kas dan piutang. Kasnya ini bertambah sebesar Rp250.000 dan piutangnya berkurang Rp250.000. Kemudian saldonya menjadi Rp22.405.000 dan piutangnya 0. Lanjut ke transaksi berikutnya. Salah satu pelanggan telah menerima jasa servis sebesar 2 juta, dibayar 1.500.000, sisanya dibayar bulan depan. Berarti ini sisanya dibayar kredit, nanti masuknya akan ke piutang. Di sini tercatat pada transaksi pendapatan jasa servis tunai dan kredit. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan piutang dan modal. Kasnya bertambah 1.500.000 dan piutangnya bertambah 500. Modalnya menjadi 2 juta. Kemudian cari saldonya. Saldonya menjadi 20. Saldo kas menjadi Rp23.905.000. Piutangnya bertambah sebesar Rp500.000 dan saldo modalnya menjadi Rp30.055.000. Lanjut ke transaksi berikutnya. Dibayar rekening listrik, air, dan telepon bulan Agustus sebesar Rp275.000. Di sini tercatat beban listrik, air, dan telepon. Kenapa di sini dikurang? Karena beban itu yang harus dibayarkan. Tadi dibayar sebesar Rp275.000, maka kasnya berkurang Rp275.000 dan modalnya berkurang sebesar Rp275.000. Ini saldonya sekarang. Lanjut. Dibayar gaji karyawan bulan Agustus sebesar Rp1.600.000. Maka di sini tercatat beban gaji. Akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kasnya berkurang sebesar Rp1.600.000 dan modalnya berkurang Rp1.600.000. Saldo sekarang pada bulan Agustus menjadi Rp22.030.000 dan piutangnya Rp500.000. Modalnya menjadi Rp28.180.000. Kita lanjut ke transaksi bulan selanjutnya, yaitu bulan September.
pelunasan piutang dari kekurangan salah satu pelanggan pada bulan sebelumnya sebesar 500.000. Ini transaksi pada bulan September. Sini tercatat pada transaksi pelunasan piutang. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan piutang. Kasnya bertambah 500.000 dan piutangnya berkurang 500.000 karena tadi membayar piutang. Saldo sekarang kasnya 22.530 dan piutangnya 0. Selanjutnya membayar tagihan listrik dan air untuk bulan September 2020 sebesar Rp200.000. Ada transaksi tercatat beban listrik dan air. Maka kasnya berkurang sebesar 200.000 dan modalnya kurang sebesar Rp200.000. Ini saldonya. Lanjut ke transaksi berikutnya. Mendapatkan jasa servis langganan sebesar Rp3.750.000. Sini tercatat pendapatan jasa servis secara tunai sebesar, maka akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kasnya bertambah sebesar 3.750 dan modalnya bertambah 3.750. Saldonya sekarang menjadi Rp26.080.000 dan saldo modal menjadi Rp37.730.000. Selanjutnya membayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar Rp900.000. Jadi ini bayar utang. Tercatat transaksinya membayar utang. Maka yang terpengaruh adalah kas dan utang. Karena di sini membayar utang, maka kasnya dikurangi sebesar Rp900.000. Dan utangnya berkurang sebesar Rp900.000. Sekarang saldo kasnya menjadi Rp25.180.000 dan utangnya menjadi Rp850.000. Selanjutnya membayar rekening telepon sebesar Rp75.000. Sini tercatat membayar beban telepon. Akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kasnya berkurang sebesar Rp75.000 dan modalnya berkurang sebesar Rp75.000. Dan saldonya sekarang jadi Rp25.105.000 dan modalnya menjadi Rp31.655.000. Selanjutnya dibayar gaji karyawan bengkel untuk bulan September 2020 sebesar 2 juta. Transaksi yang tertulis di sini adalah beban gaji. Maka akun yang berpengaruh adalah kas dan modal karena ini membayar gaji karyawan. Kasnya berkurang sebesar 2 juta dan modalnya berkurang 2 juta. Ini saldonya sekarang. Lanjut ke transaksi berikutnya. Mendapatkan jasa servis sebesar Rp1.035.000 dan melunasi utang sebesar Rp720. Maka transaksi yang tertulis adalah pendapatan jasa servis tunai. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kasnya bertambah Rp1.035.000 dan modalnya bertambah Rp1.035.000. Tadi transaksi tertulis dan membayar hutang. Maka di sini membayar hutang sebesar 720, maka kasnya berkurang sebesar 720 dan utangnya
berkurang 720. Sekarang saldo kas menjadi 23.420 dan utangnya berkurang menjadi Rp130.000 dan modalnya menjadi Rp30.690.000. Ini saldo pada bulan September. Kita lanjut ke bulan berikutnya. Bulan Oktober telah diterima sebesar 650 untuk biaya servis mobil pelanggan baru. Akan tetapi, saya memberikan diskon kepada pelanggan barunya sebesar 25%. Di sini tercatat pendapatan jasa servis tunai. Yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kenapa kasnya ini kok nambah 487? Sedangkan tadi mendapat 650 karena saya tadi ngasih diskon 25% dan ini 650 diskon 25% menjadi Rp487.500. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan modal bertambah sebesar Rp487.500. Ini saldo sekarang. Selanjutnya, diterima pendapatan jasa servis dari Tuan Revan sebesar 3 juta yang dibayar pada bulan November. Berarti ini masuk piutang. Transaksi yang tertulis di sini adalah pendapatan jasa servis kredit. Maka akun yang terpengaruh adalah piutang dan modal. Piutangnya sekarang menjadi 3 juta dan modalnya bertambah 3 juta. Saldo piutang menjadi 3 juta dan saldo modal menjadi Rp34.177.500. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pengambilan Raif oleh saya sebesar 6% dari 30 juta ribu rupiah. Ya, di sini tercatat pengambilan pribadi dari 6% dari 30 juta tadi adalah 1.800.000. Maka kasnya berkurang 1.800.000 dan modalnya berkurang 1.800.000. Sekarang saldo kas menjadi Rp22.107.500 dan saldo modal menjadi Rp32.377.500. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Membayar rekening listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp275.000. Ada transaksi tertulis beban listrik, air, dan telepon. Maka kasnya berkurang sebesar Rp275.000 dan modalnya berkurang 275. Saldonya sekarang dan ini saldo sekarang. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Membayar gaji karyawan untuk bulan ini dan 1 bulan berikutnya sebesar Rp4.100.000. Di sini tertulis beban gaji. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kasnya berkurang sebesar Rp4.100.000 dan modalnya berkurang Rp4.100.000. Dan sekarang jumlah saldo kas pada bulan Oktober Rp17.732.500 dan saldo modalnya menjadi Rp28.002.500. Kita lanjut ke bulan selanjutnya, yaitu bulan November. Tuan Revan baru mencicil 85% dari utangnya di bulan sebelumnya kepada saya. Di sini tercatat penerimaan piutang sebesar Rp2.550.000. Maka akun yang terpengaruh adalah kasnya bertambah Rp2.550.000. Piutangnya berkurang menjadi Rp2.500.000
Rp2.500.000. Kenapa ini kok cuma Rp2.550.000? Karena tadi membayarnya cuma 85%. 2.550.000 ini 85%-nya dari 30 juta. Maka jumlah saldo kas sekarang menjadi Rp2.282.500 dan piutangnya kurang menjadi Rp450.000. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pendapatan jasa servis dibayar cash sebesar Rp1.200.000. Sini tercatat pendapatan jasa servis secara tunai, maka yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kasnya bertambah Rp1.200.000, modalnya bertambah Rp1.200.000. Ini saldonya sekarang. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Dibayar rekening listrik, air, dan telepon bulan November 2020 sebesar Rp304.300. Di sini tercatat pada transaksi beban listrik, air, dan telepon. Maka akun yang terpengaruh adalah kas. Kasnya berkurang dan modalnya berkurang sebesar Rp304.300. Saldonya sekarang menjadi Rp21.178.200. Dan saldo modal menjadi Rp28.898.200. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada akhir bulan November 2020, perlengkapan yang masih ada bernilai Rp250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar Rp50.000. Bahan perlengkapan dan akumulasi penyusutan. Bahan perlengkapan, maka akun yang terpengaruh adalah perlengkapan dan modal. Perlengkapannya dikurangi Rp550.000 dan modalnya dikurangi Rp550.000. Akumulasi penyusutan berkurang sebesar Rp50.000 dan modalnya berkurang Rp50.000. Maka saldonya sekarang peralatannya masih Rp250.000, akumulasi penyusutannya Rp50.000 dan jumlah modalnya menjadi Rp2.298.200. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang terakhir, salah satu pelanggan setia memberikan uang tambahan atas kepuasannya pelayanan sebesar Rp200.000. Di sini tertulis bonus dari pelanggan sebesar Rp200.000. Maka akun yang terpengaruh adalah kas dan modalnya bertambah sebesar Rp200.000. Maka jumlah saldo akhirnya adalah Rp21.378.200. Piutangnya 450, perlengkapannya 250 dan peralatannya 6.600.000. Akumulasi penyusutannya 50.000, utangnya masih 130.000 dan modalnya 28.498.200 rupiah. Jika ini jumlah ini dan ini sudah sama, maka ini sudah balance. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan.
sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.